Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi bersama saya di kelas akuntansi. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat dan penuh keceriaan. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat menambah keberkahan kita pada hari ini ya. Teman-teman sekalian, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Ya, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang kegunaan akuntansi bagi para pemakainya. Masih ingat ya, pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Silakan nanti kalian bisa buka kembali materi sebelumnya. Teman-teman sekalian, materi selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Silakan bisa dipersiapkan, duduk yang rapi, kemudian fokus untuk mengikuti pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai materi kita pada hari ini. Yuk. Oke, kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, di mana di dalam akuntansi sebagai sistem informasi sudah dijelaskan berkaitan dengan tahapan-tahapan akuntansi. Karena sekalian, sebelum kita membahas tentang materi, perlu kita sampaikan berkaitan dengan kompetensi apa yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Kompetensi yang akan kita capai adalah mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dan menyajikan persamaan dasar akuntansi. Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita lalui. Yang pertama, anak sekalian mampu mendeskripsikan persamaan dasar akuntansi, kemudian mampu mengklasifikasi akun persamaan dasar akuntansi. Yang berikutnya, mampu menganalisis transaksi ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, anak sekalian mampu menyajikan hasil analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam materi persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita bahas tentang materi, ada quotes ya yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, di mana di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini dijelaskan bahwasanya setiap kita menerima berita, maka kita harus mampu memastikan kebenaran berita yang kita terima. Begitu juga dengan akuntansi. Setiap transaksi harus kita analisis kebenaran dari setiap transaksi sebelum kita catat ke dalam pembukuan. Sehingga informasinya nanti benar ya. Tidak ada kekeliruan. Karena itu akan menyebabkan kesesatan bagi penerima informasinya. Demikian anak sekalian, kaitan surat Al-Hujurat tersebut dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, kita akan masuk ke materi ya sekalian. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang akuntansi sebagai proses, di mana di sana ada input, ada proses, dan ada output. Input di dalam akuntansi adalah transaksi dan harus dibuktikan dengan bukti transaksi. Jadi setiap transaksi kita harus diikuti dengan adanya bukti transaksi. Setelah itu, baru kita seleksi mana yang termasuk harta, mana yang hutang, dan mana yang termasuk modal. Setelah itu, setelah diseleksi, maka harus dianalisis. Analisis buat apa? Untuk menentukan masuk ke dalam akun yang mana. Gitu ya. Jadi ini termasuk transaksi apa? Apakah ini transaksi yang mengurangi modal, menambah modal, dan sebagainya. Setelah itu baru dilakukan pencatatan di dalam buku. Kalau di sini konteksnya adalah dicatat di dalam kolom persamaan dasar
akuntansi. Baru nanti dimasukkan ke neraca, dan yang terakhir outputnya adalah laporan keuangan. Ini adalah akuntansi sebagai proses. Sebagai input di dalam proses akuntansi, maka harus ada sumber pencatatan akuntansi. Apa sumbernya? Sumbernya adalah transaksi keuangan. Lihat ya, sumber dari pencatatan akuntansi adalah transaksi keuangan, yaitu kejadian-kejadian yang menyangkut kegiatan organisasi perusahaan yang diukur dengan sejumlah uang. Kemudian harus ada bukti transaksi. Setiap transaksi harus ada buktinya untuk memastikan kebenaran transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi setiap transaksi apapun itu harus ada buktinya, karena itu yang akan menjelaskan bahwasanya transaksi itu betul-betul terjadi. Jenis transaksi di dalam akuntansi ada dua. Yang pertama adalah transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan dunia bisnis, antara perusahaan dengan perusahaan lain, antara perusahaan dengan mitra. Yang kedua ada transaksi internal, yaitu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, antara direktur dengan manajer, antara manajer dengan manajer. Itu adalah transaksi yang terjadi di internal perusahaan. Untuk mempermudah proses pencatatan di dalam akuntansi, dikenal yang namanya akun atau perkiraan, atau sering disebut dengan rekening. Bahasa kerennya adalah account. Apa itu akun? Ini adalah daftar tempat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan berkaitan dengan perubahan aset, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Secara umum, akun di dalam akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akun real. Akun real adalah akun yang akan dicatat di dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca, yang terdiri dari aset, hutang, dan modal. Yang kedua disebut dengan akun nominal atau akun sementara, yaitu akun yang akan dicatat di dalam laporan laba atau rugi perusahaan, di mana akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, itu tadi adalah pembagian akun di dalam akuntansi. Ada akun real dan akun nominal. Bagaimana teman-teman sekalian? Sudah paham? Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Silakan untuk fokus kembali menyimak materi yang akan kita sampaikan. Yuk. Kita berbicara tentang persamaan dasar akuntansi. Oleh karena itu, kita harus belajar tentang konsepnya, ya, di mana konsep dasar akuntansi secara umum akan kita kenal dengan istilah aktiva sama dengan pasiva. Ini adalah konsep dasar akuntansi. Pasiva terdiri dari dua. Yang pertama ada hutang atau liabilitas, hak dari kreditur. Kemudian yang kedua ada modal atau ekuitas, yaitu hak dari pemilik. Artinya, aktiva atau aset atau harta itu bisa berasal dari pemilik yang berupa modal dan juga bisa berupa pinjaman atau hutang atau liabilitas. Jadi, bisa dikatakan aset atau harta atau aktiva adalah penjumlahan dari liabilitas atau hutang atau kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas. Ini adalah konsep dasar persamaan akuntansi. Diingat-ingat ya. Jadi konsep dasarnya adalah aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Yang mempengaruhi ekuitas atau modal yang pertama adalah expense
atau beban. Jadi beban itu akan selalu mengurangi modal. Kemudian ada pendapatan, di mana pendapatan akan selalu menambah modal. Yang ketiga ada piutang. Kalau liabilitas itu adalah hutang, kalau piutang itu adalah ketika kita memberikan pinjaman. Kalau hutang kita yang minjam, kalau piutang adalah kita yang berikan pinjaman. Di mana piutang kan selalu menambah modal. Nah, piutang ini juga berkaitan dengan pendapatan. Kalau pendapatan ini adalah pendapatan yang tunai, nah disebut dengan pendapatan. Kalau pendapatan kredit itu adalah piutang, pendapatan yang belum diterima. Kemudian yang keempat ada investasi atau penyerahan modal dari pemilik. Bisa berupa barang, bisa berupa uang tunai. Investasi itu akan menambah modal. Yang kelima ada PRIV atau pengambilan pribadi oleh pemilik. PRIV akan selalu mengurangi modal. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi modal. Aset dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, aset tetap berwujud. Ya, aset tetap berwujud. Ini adalah aset atau harta yang tampak oleh mata. Bisa diraba, bisa dilihat, ya, bisa dipegang. Contohnya apa? Contohnya adalah peralatan, ada gedung, juga ada mobil, itu adalah aset tetap berwujud. Kemudian yang kedua ada aset atau harta tetap tidak berwujud. Ini ada tetapi tidak nyata gitu ya. Contohnya apa? Merek, hak cipta atau goodwill, nama baik perusahaan, ya brand. Itu adalah harta tetap tak berwujud. Yang berikutnya ada harta atau aset lancar. Ini aset lancar adalah aset yang mudah pemakaiannya, kemudian gampang dicairkan, atau periode waktunya hanya sebentar ya, 1 tahun misalnya, atau 1 periode akuntansi misalnya. Itu adalah aset lancar. Contohnya apa? Contohnya ada perlengkapan, ada kas, gitu ya. Kemudian ada piutang. Yang berikutnya ada investasi jangka panjang. Nah, ini juga aset ya, saham itu adalah investasi jangka panjang. Yang berikutnya ada liabilities atau kewajiban atau lebih banyak adalah hutang. Nama lain dari hutang itu adalah liabilities atau kewajiban. Hutang juga dibagi menjadi beberapa. Ada hutang lancar, kemudian ada hutang jangka panjang, dan juga ada hutang yang lainnya. Kalau hutang lancar, itu adalah hutang yang pelunasannya di bawah 1 tahun. Jadi kurang dari 1 tahun harus lunas. Kalau hutang jangka panjang jelas harus lebih dari 1 tahun. Dan hutang yang lainnya. Akun yang berikutnya adalah ekuitas. Yang mengaruhi ekuitas itu ada pendapatan usaha, pendapatan luar usaha, kemudian pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan juga investasi. Ini adalah yang berpengaruh terhadap modal. Jadi sumber-sumber modal itu dari pendapatan dan dari investasi pemilik itu sendiri. Nah, bentuk persamaan dasar akuntansi itu apa? Ini adalah bentuk kolom-kolom persamaan dasar akuntansi. Jadi setiap transaksi nanti akan dicatat di dalam kolom-kolom ini. Ya. Ini di atas kolom itu ada identitas ya. Ini adalah identitasnya. Ada nama perusahaan, berkah servis contohnya. Kemudian di bawahnya ada tulisan persamaan dasar akuntansi. Dan kolom ketiga, baris ketiga, ada periode. Ya, ini adalah per 31 Juli itu adalah periode pencatatannya per bulan ya. Jadi untuk 1 bulan. Nah, bentuk kolomnya terdiri dari tanggal. Kita akan tulis ini contohnya adalah Juli itu ya, karena per 31 Juli. Maka di sini ada bulan Juli 2020. Kemudian ini adalah tanggalnya, ya, tanggal 1, tanggal 5. Silakan sesuaikan dengan terjadinya transaksi. Jadi historical transaction ya, sesuai dengan
urutan waktu terjadinya transaksi akuntansi. Kalau tanggal 1 yang paling atas, berikutnya tanggal berapa? Contohnya tanggal 5 di sini, maka tetap tanggal 5. Jadi menyesuaikan. Ya. Kemudian ada kolom saldo. Untuk apa? Untuk mengetahui saldo-saldo dari setiap akun yang ada di dalam persamaan dasar itu. Ini nanti akan diisi satu-satunya. Dari mana satu-satunya? Dari transaksi yang terjadi. Ya. Kemudian ada kolom keterangan. Di sini ditulis ya. Isinya apa? Kolom keterangan ini berisi tentang transaksi secara singkat. Contohnya. Ya, contohnya pembelian tunai. Maka di sini ada beli tunai misalnya. Misalnya ya. Nah, di dalam kolom persamaan dasar ada kolom aktiva, ada kolom pasiva. Karena konsep dasar tadi aktiva sama dengan pasiva. Maka kita tulis di atas adalah aktiva, pasiva. Nah, aktiva, karena aktiva itu adalah aset, maka contoh ini hanya beberapa saja. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan. Sedangkan pasivanya ada hutang dan ada modal. Ingat ya, konsepnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Ya. Tanggal 1 misalnya ini terjadi transaksi nih. Tuan A menyetorkan uang senilai 10 juta. Maka kita akan analisis. Oh, uang berarti ada kas 10 juta, modal 10 juta. Ya. Saldo ini nanti akan ditulis penjumlahannya. Terakhirnya berapa. Ini adalah kolom untuk mencatat transaksi di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah analisisnya. Ya, sekalian teman-teman di rumah. Ini adalah gambaran transaksi, analisis transaksi. Contohnya, ini ada transaksi investasi awal pemilik, penyetoran modal. Tadi modal bisa berupa uang, bisa berupa perlengkapan atau peralatan, barang. Kemudian pencatatan bagaimana? Jika ada investasi, maka akun aset akan bertambah. Dan juga modal juga bertambah. Kemudian, jika ada pembelian aset secara tunai, maka yang terpengaruh adalah akun aset bertambah atau berkurang. Nah, ini bertambah atau berkurang, ya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa aku bisa bertambah berkurang? Kalau yang beli adalah peralatan tunai, maka kasnya yang berkurang, peralatannya yang bertambah. Yang ketiga, pembelian aset secara kredit. Yang terpengaruh adalah akun aset bertambah, akun hutang bertambah. Karena ini kredit. Ya. Kalau tunai, tadi yang pengaruh adalah cuma aset. Kemudian penerimaan pendapatan, tunai dan kredit. Lihat ya, kalau yang kredit itu adalah piutang, berarti nanti bertambahnya adalah piutang di akun aset. Kalau tunai, pendapatannya berarti kas yang bertambah. Dan berpengaruh terhadap modal. Kemudian pembayaran biaya atau beban ya ini. Kalau dibayar listrik, dibayar gaji, dibayar sewa, berarti maksudnya adalah beban. Beban itu akan mempengaruhi akun aset berkurang dan akun modal juga berkurang. Selanjutnya ada pengambilan uang tunai oleh pemilik atau prive. Maka hasil analisisnya nanti akan mempengaruhi akun aset berkurang, modal juga berkurang. Yang selanjutnya nomor 7, pembayaran atau pelunasan hutang. Jelas ya. Kalau membayar hutang berarti kasnya berkurang atau asetnya berkurang. Hutangnya juga berkurang. Yang terakhir, menerima pinjaman. Jelas ya, menerima pinjaman. Jadi, kita pinjam, hutang bertambah, akun aset berupa kas juga bertambah. Ini adalah gambar umum analisis transaksi yang sering terjadi di dalam proses transaksi persamaan dasar akuntansi. Oke teman-teman sekalian, itu tadi materi tentang konsep persamaan dasar akuntansi, di mana bisa kita simpulkan bahwa konsep persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva, atau
harta atau aset sama dengan hasil penjumlahan dari hutang ditambah dengan modal. Nah, silakan nanti kalian pelajari kembali, dipahami sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang penerapan analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, silakan nanti dipahami sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke teman-teman sekalian, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di kelas akuntansi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!